Bab 921, Ayah, Kakek, Bibi. Ranah Mitao. Semua orang melihat ke atas dan melihat ke pintu keluar dari surga ke-8. Di sana, berdiri seorang wanita. Jubah merah yang dikenakan wanita itu tampak seperti terbuat dari darah yang membeku. Warnanya sangat merah cerah. Di matanya, ada lautan darah dan guntur, bentuknya ganas dan tidak normal. Ketua Aula Jalan Jahat ke-31. Ruyan dan yang lainnya semuanya muram. Ranah Mitao lagi. Pada saat ini, Sander Ye bergegas ke sisi Kaisar Yong pada waktu yang tidak diketahui. Dia tiba-tiba menggenggam pedang bencana berwarna merah darah dengan tangan kanannya. Namun, tangannya baru saja bersentuhan dan dia sudah didesak mundur ribuan kaki berturut-turut. Sander Ye hendak melangkah maju lagi, namun dihentikan oleh Kaisar Yong. "Jangan mendekat, Tuan Ye, kekuatan ini di luar kemampuanmu untuk bersaing saat ini." Sander Ye berhenti, sangat cemas. Dia merentangkan telapak tangannya dengan cepat, dan pedang King Xuan terbang langsung ke Kaisar Yong. "Senior, kamu bisa menggunakan kekuatan pedangku." Kaisar Yong memandang pedang King Xuan di depannya. Dia tidak menolak dan mengulurkan tangan untuk memegang pedang King Xuan. Bang! Saat dia memegang pedang King Xuan, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan detik berikutnya, dia menebas keras pedang bencana di dadanya dengan tangan kanannya. Bang! Dengan serangan pedang ini, pedang bencana berwarna merah darah hancur di tempat, berubah menjadi aliran energi berwarna merah darah yang bergetar. Melihat pemandangan ini, Kaisar Yong memandang pedang King Xuan di tangannya dengan ekspresi serius. Sander Ye dan yang lainnya semuanya muncul di samping Kaisar Yong. Kaisar Yong berkata dengan suara yang dalam, "Teman muda Ye, pedang ini terlalu kuat. Lebih baik menggunakannya dengan hati-hati. Kalau sering menggunakannya, kamu akan menjadi ketergantungan pada itu, yang akan mempengaruhi hati dan kesucianmu." Sander Ye mengangguk, kata-kata senior akan diingat oleh junior. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan buah dao abadi dan memberikannya kepada Kaisar Yong. "Senior, sembuhkan lukamu dulu." Kaisar Yong tidak menolak. Setelah mengambil buah dao abadi, dia menyerahkan pedang King Xuan kembali kepada Sander Ye. Sander Ye ragu-ragu untuk berbicara. Kaisar Yong mengetahui maksud Sander Ye, dan langsung berkata, "Bukannya aku terlalu bertele-tele, hanya saja aku bukan kultivator pedang. Pedang ini tidak akan banyak membantuku, dan kalau aku menggunakan pedang ini, itu akan menjadi seperti berjalan dengan meminjam jalan orang, yang akan merugikan aku." Sander Ye berpikir sejenak, mengangguk, lalu mengambil pedang King Xuan. Dia melihat ke arah ujung langit pada Ketua Aula Jalan Jahat ketiga, dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah senior masih bisa menerobos?" Kaisar Yong perlahan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Ketua Aula Jalan Jahat ketiga yang berjalan perlahan, dan menggelengkan kepalanya. "Biarpun aku memotong pedang bencana, pedang itu juga meninggalkan bencana di tubuhku. Biarpun aku membersihkan bencana di tubuhku, dia tidak akan memberiku kesempatan untuk menerobos lagi." Saat dia berbicara, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Kekuatan orang ini masih di atas Kaisar Tao Zhouwu. Masih di atas Kaisar Tao Zhouwu. Mendengar perkataan Kaisar Yong, ekspresi semua orang di sekitar Sander Ye menjadi gelap. Kekuatan Kaisar Tao Zhouwu sudah sangat kuat, dan kekuatan Ketua Aula Jalan Jahat ketiga masih di atasnya. Pada saat ini, bahkan dua master tak tertandingi Su Fouli dan Ruyan sudah sedikit putus asa. Sander Ye tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Aku baru saja melihatnya keluar dari surga ke-8. Apakah dia orang dari surga ke-8? Saat ini, Su Fouli tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dia tidak dipenjara, dia menerobos. Aku pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya, tapi kami tidak bertarung. Dia langsung pergi ke surga ke-8. Terobosan." Sander Ye memandang Ketua Aula Jalan Jahat ketiga. Setelah pihak lain keluar, matanya selalu tertuju pada Kaisar Yong. Matanya benar-benar tanpa emosi, dan ketidakpeduliannya membuat orang bergidik. Bukan manusia. Jalan jahat. Dia pernah bertemu jalan jahat sebelumnya, tapi ini pertama kalinya dia melihat jalan jahat yang begitu kuat. Sedangkan untuk jalan jahat alam semesta nyata, dia terus ditekan sehingga belum tahu seberapa kuatnya.
Saat ketua aula jalan jahat ketiga perlahan berjalan keluar, semua orang di lapangan melihat ke arah ketua aula ketiga yang baru saja keluar. Simo Tianwu dan yang lainnya sangat senang. Kalau tidak ada master di aliansi jalan jahat, begitu Kaisar Yong menerobos, siapa di lapangan yang bisa melawannya? Kaisar Tao Zhouwu jelas tidak bisa melakukannya. Sebelumnya, ketika mereka melihat Kaisar Yong hampir menerobos, mereka benar-benar putus asa. Kekuatan ranah Kai Tao begitu dahsyat, kalau dibiarkan menerobos lagi dan mencapai ranah Mi Tao, apa jadinya? Belum lagi Kaisar Tao Zhouwu, sepertinya bahkan dua Kaisar Tao Zhouwu tidak bisa menghentikan Kaisar Yong ini. Lagi pula, dia adalah pria yang bisa melawan ranah Mi Tao dengan ranah Kai Tao. Begitu dia mencapai ranah Mi Tao, dia pasti tidak akan terkalahkan di level yang sama. Untung masih ada orang di aliansi jalan jahat. Simo Tianwu melirik Sinta Tianwu di bawah, menyadari tatapan leluhurnya. Sinta Tianwu buru-buru memberi hormat dengan hormat. Simo Tianwu berkata dengan hangat, "Kamu membuat pilihan yang baik. Setelah kejadian ini selesai, kamu akan menjadi orang pertama yang bertanggung jawab." Sinta Tianwu segera gembira dan segera bersujud. Ketidaknyamanan sebelumnya karena tubuhnya hancur langsung terhapus. Simo Tianwu mengalihkan pandangannya, menatap Mintoli tidak jauh dari situ, dan mencibir. Mintoli mengabaikan tatapan Simo Tianwu. Dia memandang Sander Ye dari kejauhan, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Di kejauhan, Kaisar Tao Zhouwu melirik ke arah ketua aula jalan jahat ketiga dan tidak berkata apa-apa. Baru pertama kali dia bertemu dengan ketua aula ketiga. Ketua aula kedualah yang merekrutnya untuk bergabung dengan aliansi jalan jahat, namun dia belum pernah melihat ketua aula ketiga ini. Dia masih sedikit terkejut saat melihatnya hari ini. Kekuatan ini memang cukup bagus. Pada saat ini, di tengah semua orang yang menonton, ketua aula jalan jahat ketiga tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, memegang tangan kanannya, dan dalam sekejap, pedang bencana berwarna merah darah mengembun dari telapak tangannya. Menusuk. Saat pedang bencana muncul, guntur dan kilat berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di seluruh domain naik surga. Guntur dan kilat ini menyelimuti seluruh domain naik surga seperti jaring, dan tekanan guntur bencana yang mengerikan terus berlanjut dari langit dan bumi dan muncul, yang sangat menakutkan. Semua orang merasakan kekuatan mengerikan ini, yang jauh lebih kuat dari Kaisar Tao Zhouwu sebelumnya. Semua orang terkejut. Bahkan Kaisar Tao Zhouwu terlihat lebih serius dari sebelumnya saat ini. Jelas dia masih meremehkan kekuatan jalan jahat di depannya. Di ujung langit, ketua aula jalan jahat ketiga itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan menghilang di tempatnya. Mata Kaisar Yong tiba-tiba menyusut, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan lembut langsung menyapu Sander Ye dan yang lainnya mundur ratusan ribu kaki jauhnya. Kemudian, terlepas dari luka di dalam tubuhnya, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Tinju dewa menghancurkan Dao. Dengan pukulan ini, gelombang kekuatan mengerikan menyapu seperti letusan gunung berapi, menghadang pedang. Bang! Begitu kekuatan kedua orang itu bersentuhan, pukulan dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyebar dalam sekejap, dan Kaisar Yong mundur ratusan ribu kaki dalam sekejap. Namun, begitu dia berhenti, aura mengerikan kembali keluar dari tubuhnya. Memaksa terobosan lagi. Kaisar Yong mengepalkan tangannya, rambut panjangnya berkibar, dan paksaan yang menakutkan terus mengalir keluar dari tubuhnya. Bang! Pada saat ini, guntur bencana yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Kaisar Yong dan kemudian hancur, tetapi tidak bisa dimusnahkan. Setelah memaksa guntur keluar dari tubuhnya, Kaisar Yong aura melonjak lagi dengan liar. Dia tahu betul bahwa ketua aula ketiga di depannya berbeda dengan Kaisar Tao Zhouwu. Kekuatan ketua aula ketiga ini jauh lebih besar daripada Kaisar Tao Zhouwu, dia tidak akan bisa menjadi lawan ketua aula ketiga sama sekali. Harus menerobos. Melihat pemandangan ini, Su Foli tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, pinjamkan aku pedang, dan aku akan menundanya untuk Kaisar Yong." Tanpa ragu-ragu, Sander Ye membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan muncul di tangan Su Foli.
Detik berikutnya, Su Foli langsung berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit, menebas ketua aula jalan jahat ketiga. Melihat Su Foli datang untuk membunuh dengan pedang, mata ketua aula jalan jahat ketiga berkilat jijik, dan dia mengangkat pedang. Sinar pedang menyala. Bang! Pedang di tangan ketua aula jalan jahat ketiga hancur, namun Su Foli sendiri mundur ratusan ribu kaki. Melihat pedang di tangannya hancur, mata ketua aula jalan jahat ketiga berkilat kaget, namun dia tidak banyak berpikir, dia juga tidak mengejar Su Foli, malah dia menatap Kaisar Yong yang auranya meroket tak jauh dari situ dan di tangannya, pedang bencana lainnya mengembun. Dia tidak bisa membiarkan orang ini menerobos. Ketua aula jalan jahat ketiga langsung menghilang di tempat. Detik berikutnya, cahaya pedang berwarna merah darah sudah mencapai Kaisar Yong, tetapi pada saat ini, Su Foli memblokir Kaisar Yong lagi. Bang! Kedua sinar pedang itu hancur, dan Su Foli sekali lagi terpental. Kali ini, saat dia terbang, guntur bencana yang tak terhitung jumlahnya ditambahkan ke tubuhnya, dan tubuhnya meledak inci demi inci. Ketika berhenti, tangan kanannya menekan dengan kencang. Bang! Guntur di jiwanya tiba-tiba pecah. Kalau dia tidak memegang pedang King Xuan, pukulan tadi sudah cukup untuk menghancurkan jiwanya. Di kejauhan, ketua aula ketiga juga terguncang mundur ribuan kaki. Setelah dia berhenti, dia melirik ke tangan kanannya yang menjadi sedikit tidak nyata. Saat ini, semua orang memperhatikan pemandangan ini. Dia tiruan. Di lapangan, tiba-tiba seseorang berteriak, "Klon!" Mendengar kata-kata ini, ekspresi Ruyan dan yang lainnya berubah drastis. Klon. Sangat kuat, tapi itu bukan tubuh aslinya. Tidak hanya semua orang di pihak Sander Ye, tetapi Kaisar Agung Zhou juga sedikit sulit dipercaya saat ini. Wanita ini hanyalah tiruan, bukan tubuh aslinya. Yang paling penting adalah kalau wanita itu tidak terluka oleh pedang, bahkan dia tidak akan bisa mengatakan bahwa wanita itu adalah tiruan. Ekspresi Kaisar Tao Zhou menjadi sedikit serius. Dia sudah meremehkan ketua aula jalan jahat ketiga yang misterius ini. Dan ketua aula kedua yang dia temui pertama kali. Memikirkan hal ini, ekspresi Kaisar Tao Zhou tiba-tiba menjadi lebih serius. Tak jauh dari situ, Sander Ye juga sangat terkejut. Dia tak menyangka kalau ketua aula ketiga ini ternyata hanya tiruan. Kekuatan klon sebanding dengan Kaisar Tao Zhou. Saat ini, orang yang paling bahagia adalah Simo Tianwu dan lainnya. Ini benar-benar sebuah kejutan yang tak terduga. Awalnya mengira ketua aula ketiga adalah badan utama, namun tidak menyangka itu hanya tiruan. Klonnya sangat kuat, betapa menakutkannya kalau itu adalah tubuh aslinya. Simo Tianwu, Sito Muma dan yang lainnya semuanya memiliki senyuman di wajah mereka, dan batu gantung di hati mereka akhirnya jatuh pada saat ini. Situasi keseluruhan sudah diputuskan. Keduanya melirik ke arah Mintoli di kejauhan. Saat mereka melihat wajah Mintoli muram seperti air, mereka berdua tidak bisa menahan tawa, merasa sangat bahagia di dalam hati. Mereka berdua melihat lagi ke arah Hantoli, yang memiliki wajah muram, dan tersenyum lebih tidak bermoral. Sebagai pendiri suatu klan, apa yang paling kamu takuti? Wajar kalau takut keturunan bodoh, karena kalau muncul pecundang, kemungkinan besar akan membawa malapetaka bagi keluarganya. Dan Hantoli di depannya tidak diragukan lagi adalah orang idiot terbesar di antara para idiot. Bang! Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Kaisar Yong di kejauhan. Pada saat ini, dia sudah mencapai setengah langkah ranah Mi Tao dari ranah Kai Tao. Sebuah terobosan akan datang. Su Foli menatap ke arah ketua aula jalan jahat ketiga, namun saat ini ketua aula jalan jahat ketiga tidak bergerak apapun. Melihat adegan ini, Su Foli mengerutkan kening. Sander Ye juga merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, tangan kanan Kaisar Tao Zhou perlahan terkepal, dan dia secara alami tidak akan membiarkan lawannya menerobos saat ini. Bang! Saat ini, aura Kaisar Yong kembali melonjak dengan liar. Terobosan sudah dekat. Namun di kejauhan, ketua aula jalan jahat ketiga menjadi ilusi. Semua orang bingung. Ah! Kaisar Yong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung,
dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Saat ini, momentumnya mencapai puncaknya. Klik. Pada saat paling kritis ini, ketua aula jalan jahat ketiga tiba-tiba menghilang seperti asap. Detik berikutnya, ruang dan waktu terbelah, dan seorang wanita berpakaian merah darah perlahan keluar. Tubuh aslinya ada di sini. Su Foli tidak ragu-ragu, dan langsung membakar jiwanya, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit, langsung menebas ketua aula jalan jahat ketiga. Ketua aula jalan jahat ketiga memiliki kilatan rasa jijik di matanya dan melambaikan lengan bajunya. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Su Foli terlempar ratusan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tubuhnya menjadi ilusi dan transparan. Kalau bukan karena perlindungan jiwa pedang King Xuan, dia akan hancur total. Biarpun dia tidak hancur total, dia sudah kehilangan efektivitas tempurnya saat ini. Di kejauhan, ketua aula jalan jahat ketiga tiba-tiba menghilang di tempatnya. Dalam sekejap, pedang panjang berwarna merah darah langsung menusuk dada Kaisar Yong. Ketua aula jalan jahat ketiga menatap Kaisar Yong di depannya, tanpa emosi di matanya. Apakah kamu layak menjadi musuh aliansi jalan jahat? Setelah mengatakan itu, dia memegang pedang di tangan kanannya dan memutarnya secara tiba-tiba. Kaisar Yong langsung diangkat oleh pedang tersebut, dan kemudian tubuhnya digantung di udara oleh pedang tersebut. Kaisar Yong perlahan menutup matanya. Maaf, teman kecil Ye, aku sudah mencoba yang terbaik. Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tangannya dengan keras, dan tubuh serta jiwanya yang terbakar tiba-tiba mulai membesar. Ingin menghancurkan diri sendiri. Melihat pemandangan ini, Sander Ye di kejauhan merasa ngeri dan tiba-tiba meraung, "Ayah! Ayah!" Saat ini, Sinta Tianwu tiba-tiba mencibir, "Panggil ayah saat ini." Percuma memanggil kakek juga. Sander Ye tampak gila dan meraung lagi, "Kakek!" Klik, klik. Dua retakan ruang dan waktu tiba-tiba terdengar. Di ujung langit di kejauhan, di sebelah kanan, seorang pria berkemeja biru dan berjubah perlahan keluar. Di sebelah kiri, seorang pria berkemeja putih perlahan keluar. Semua orang mengerutkan kening, siapakah dua orang ini? Pada saat ini, di samping pria berkemeja putih dan berjubah panjang, ruang dan waktu terbelah lagi, dan detik berikutnya, seorang wanita bergaun polos perlahan keluar. Di kejauhan, ketua aula jalan jahat ketiga menoleh dan melirik ke arah mereka bertiga, seolah sedang memandangi semut. "Seluruh keluarga ada di sini, tepat pada waktunya, aku akan menguburkan kalian sekeluarga bersama-sama." Bersambung. Bab 922, wanita bergaun polos hanya biasa saja. Seluruh keluarga dikuburkan bersama. Mendengar perkataan ketua aula jalan jahat ketiga, laki-laki berkemeja biru itu tiba-tiba tertawa. Dia hendak mengambil tindakan, namun saat itu, laki-laki berkemeja putih di kejauhan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ayah, aku saja." Pria berkemeja biru menoleh ke arah pria berkemeja putih dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Pria berkemeja putih itu menoleh untuk melihat ke arah ketua aula jalan jahat ketiga tidak jauh dari situ, dan pada saat itu, Kaisar Tao Zhou yang tidak jauh dari situ tiba-tiba berjalan keluar perlahan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu itu ayah Sander Ye?" Pria berkemeja putih memandang Sander Ye dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Ya." Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan berkata, "Ayah kandung Sander Ye." Kaisar Tao Zhou memandang pria berkemeja putih dan tersenyum, "Aku dengar kamu berada di atas ranah Kai Tao." Pria berkemeja putih berkata dengan penuh minat, "Ada saran." Kaisar Tao Zhou menatap pria berkemeja putih, "Aku sangat benci nada bicaramu yang sok dan ekspresi tenangmu." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan meninju. Kekuatan ranah Mi Tao menyapu langit. La merasa harus membunuh satu terlebih dahulu, kalau tidak maka pusat perhatian akan dicuri oleh ketua aula jalan jahat ketiga. Hari ini adalah arena Kaisar Tao Zhou. Tidak ada yang bisa mencuri pamornya. Dengan pukulan ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Dia ingin membunuh pria berkemeja putih di depannya dengan satu pukulan dan mendapatkan kembali kekuatannya.
Menghadapi pukulan mengerikan Kaisar Tao Zhouwu, di kejauhan, pria berkemeja putih hanya tersenyum lembut lalu menunjuk. Berdengung. Saat suara pedang bergema, sebuah pedang ditusukkan langsung ke dahi Kaisar Tao Zhouwu. Bang! Dalam sekejap, kekuatan mengerikan ranah Mi Tao yang terpancar dari pukulan Kaisar Tao Zhouwu menghilang tanpa bekas, seolah tak pernah muncul. Ada keheningan yang mematikan antara langit dan bumi. Hilang. Mata si Mo Tianwu sebesar telur sapi. Sito Wuma tetap di tempatnya seolah-olah sedang ditusuk, pikirannya menjadi kosong. Dan wajah Sinta Tianwu pucat, dan hatinya sedingin es. Adapun Kaisar Guan, entah kapan, dia diam-diam berdiri di belakang Sander Ye dan yang lainnya. Sekilas mereka terlihat seperti satu geng. Setelah Mintoli tertegun sejenak, dia tiba-tiba melompat ke arah si Mo Tianwu dan Sito Wuma. Dia tersenyum cerah dan memutar pantatnya. Kalian berdua, ada apa? Kenapa terlihat jelek sekali? Seperti ibu kalian sudah meninggal. Ayo, tersenyumlah, hahaha. Si Mo Tianwu, Sito Wuma. Tidak jauh dari situ, ketika ketua aula jalan jahat ketiga melihat Kaisar Tao Zhouwu dipaku di tempat dengan pedang, dia juga mengerutkan kening dalam-dalam, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Kaisar Tao Zhouwu adalah ranah Mi Tao. Biarpun lembab, tetap saja ranah Mi Tao. Bunuh ranah Mi Tao seketika dengan satu pedang. Ekspresi ketua aula jalan jahat ketiga berangsur-angsur menjadi serius. Dia menatap pria berkemeja putih itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya meremehkan kekuatan pria di depannya. Dao Jun dan orang lain dari dinasti Zhou juga kaget saat mereka tidak menyangka Kaisar Tao Zhouwu akan dibunuh secara langsung. Ayah kandung ini sangat pandai berkelahi. Citian tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya dan melirik ke arah Trako dan yang lainnya yang juga terkejut tidak jauh dari situ. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan kaget, ketiga orang di sini adalah orang sendiri, umat kuil Ventian." Dao Jun, Perdana Menteri Yuan dan Kaisar dinasti Zhou semuanya memandang Citian dengan wajah heran. Citian tersenyum tipis dan berkata, "Ayah Tuan Ye, itu adalah ayahku Citian." Setelah mengatakan itu, Citian tercengang. "Brengsek, apa yang aku katakan? Ah, setiap orang." Sander Ye mengabaikan semua orang, dia datang ke sisi Kaisar Yong, dan kemudian menggunakan pedang Kingsuan untuk melindungi jiwa Kaisar Yong. Melihat jiwa Kaisar Yong dilindungi oleh pedang Kingsuan, Sander Ye menghela nafas lega. Dia buru-buru mengeluarkan buah dao abadi dan memberikannya kepada Kaisar Yong untuk dimakan, lalu dia berbalik dan melihat ke arah Kaisar Tao Zhouwu tidak jauh dari situ. Mata Kaisar Tao Zhouwu terbuka lebar dan penuh rasa tidak percaya. Dia seperti linglung dan bergumam pada dirinya sendiri seolah dia sudah gila. Bagaimana mungkin, bagaimana ini mungkin? Saat ini, dia benar-benar gila. Satu pedang. Dia adalah ranah Mi Tao. Apakah dia baru saja dibunuh oleh satu pedang? Bagaimana ini mungkin? Saat itu, pria berkemeja putih tiba-tiba tertawa dan berkata, "Apa maksud ekspresimu? Apakah kamu tidak puas?" Sebelum Kaisar Tao Zhouwu bisa berbicara, pria berkemeja putih itu berkata lagi, "Kalau begitu ayo bertarung lagi." Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya, dan cahaya pedang di tubuh Kaisar Tao Zhouwu naik ke langit, dan Kaisar Tao Zhouwu segera kembali normal. Wajah semua orang penuh keheranan, dan mereka semua tidak bisa memahami cara kerja pria berkemeja putih itu. Pria berkemeja hijau melirik pria berkemeja putih dan tertawa, "Anakku, kamu nakal sekali." Pria berkemeja putih. Di kejauhan, setelah merasa sudah kembali normal, ekspresi Kaisar Tao Zhouwu tiba-tiba menjadi sangat ganas. Menghina. Pria di depannya sebenarnya sedang menghinanya. Sejak dia menjadi terkenal, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dalam kemarahan, mata Kaisar Tao Zhouwu memerah, dan wajahnya ganas dan bengkok, seperti binatang gila. Dia mengepalkan tangannya dengan keras, mengangkat kepalanya dan meraung, tubuhnya langsung terbakar, dan serangkaian aura mengerikan yang menghancurkan dunia menyapu dunia dalam sekejap. Tapi itu belum berakhir, dia mengambil langkah maju lagi. Bang! Nyala api lain keluar dari tubuhnya.
Bakar jiwa. Ketika tubuh dan jiwa mulai terbakar, aura Kaisar Tao Zhou tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Hanya tekanan yang dia pancarkan, bahkan beberapa ranah Kai Tao tidak bisa menahannya. Melihat pemandangan ini, semua master di lapangan merasa ngeri dan mundur dengan keras, takut akan terpengaruh aura kuat yang dipancarkan Kaisar Tao Zhou. Kaisar Tao Zhou memelototi pria berkemeja putih di cakrawala dan berkata dengan galak, "Aku akan merobekmu hidup-hidup." Setelah mengatakan itu, dia meninju dengan keras. Bang! Satu pukulan hancurkan Tao. Pukulan ini bisa dikatakan sebagai pukulan terkuat yang pernah dilakukan Kaisar Tao Zhou seumur hidupnya. Ketika para master di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua merasa ngeri dan mundur lagi, takut mereka akan mati secara tidak terduga. Pada saat ini, pria berkemeja putih tiba-tiba mengangkat jarinya, dan cahaya pedang jatuh dari langit dan menghilang dalam sekejap. Jelek. Pedang lain menusuk kepalanya. Kaisar Tao Zhou terjepit di tempatnya, dan kekuatan pukulannya menghilang tanpa jejak. Ada keheningan yang mematikan antara langit dan bumi. Satu pedang. Kaisar Tao Zhou terbunuh seketika dengan pedang lagi. Pada saat ini, Simo Tianwu dan yang lainnya merinding di sekujur tubuh mereka. Darah di tubuh mereka sepertinya sudah membeku dan berhenti mengalir. Jantung mereka seperti dijepit oleh catok dan berhenti berdetak sepenuhnya. Perasaan itu menyebar dengan ganas dari lubuk hati yang terdalam seperti tanaman merambat, lalu menghantam seluruh tubuh dalam sekejap. Ranah Mitao tewas seketika. Apalagi Ranah Mitao ini masih membakar jiwa dan raganya. Masih terbunuh seketika dengan satu pedang. Pada saat ini, pandangan dunia mereka benar-benar runtuh, begitu pula keyakinan mereka. Ranah Mitao itu seperti semut. Tidak hanya Simo Tianwu dan lainnya, tetapi pikiran Su Foli dan lainnya juga kosong saat ini. Itu bukan kucing atau anjing, tapi Ranah Mitao. Di depan kultivator pedang berkemeja putih ini, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Sungguh keterlaluan. Dinasti Zhou dan yang lainnya saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Citian mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara gemetar, "Sepertinya bukan masalah besar kalau aku mengakuinya sebagai ayahku." Setiap orang. Di kejauhan, ketua aula jalan jahat ketiga sedang menatap pria berkemeja putih itu. Saat ini, kekerasan dan niat membunuh di matanya sudah jauh berkurang, menjadi lebih serius dan menakutkan. Kekuatan pria berkemeja putih ini jauh melebihi ekspektasinya. Dia melirik wanita pendiam bergaun polos yang berdiri di samping pria berkemeja putih, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Kaisar Tao Zhou di kejauhan tiba-tiba berbicara. Dia memandang ke ujung langit, pria berkemeja putih, seolah-olah dia sudah kehilangan jiwanya. Wajahnya penuh ketidakpercayaan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar mustahil. Saat ini, dia tidak bisa menerima kenyataan di hadapannya. Dia, Kaisar Tao Zhou, terbunuh seketika. Saat itu, dia tidak terkalahkan oleh orang-orang pada zamannya. Dia baru saja melewati peradaban Tianxing. Saat itu, selama orang mendengar nama Kaisar Tao Zhou, siapa yang tidak ketakutan? Namun saat ini, dia terbunuh seketika. Bahkan tidak mampu melawan. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pada orang yang pernah meramal nasibnya. Dia pada akhirnya akan mendapat masalah dalam hidup kali ini. Malapetaka. Kaisar Tao Zhou tiba-tiba tertawa, menertawakan dirinya sendiri. Sungguh konyol kalau dia berpikir sebelumnya bahwa bencana tidak boleh dihindari, tetapi harus dihadapi secara langsung. Sekarang sepertinya itu benar-benar sebuah lelucon. Lelucon yang luar biasa. Kaisar Tao Zhou perlahan menutup matanya. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya yang dipanggil olehnya semuanya menatapnya. Punggung bergidik. Dia awalnya meminta orang-orang ini untuk datang menyaksikan Kaisar Tao Zhou mendapatkan kembali kejayaannya, tetapi pada saat ini, dia terbunuh seketika. Rasa malu dan marah yang belum pernah muncul sebelumnya menyebar seperti gelombang pasang dari lubuk hati Kaisar Tao Zhou. Kaisar Tao Zhou tidak tahan lagi dengan penghinaan,
rasa malu dan kemarahan, jadi dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan dahi dirinya sendiri. Bang! Jiwa hancur. Bunuh diri. Di lapangan, semua orang terdiam. Sosok generasi yang tiada taranya bunuh diri karena tak sanggup menanggung penghinaan. Sungguh menyedihkan. Di kejauhan, Simo Tianwu dan yang lainnya menjadi sadar setelah melihat Kaisar Tao Zhouwu bunuh diri, dan setelah mereka sadar, mereka mulai putus asa lagi. Keputusasaan yang mendalam, menyerah sekarang. Tidak realistis. Bertarung sampai mati. Bagaimana kamu bisa bertahan? Belum lagi mereka hanyalah tiruan virtual sekarang. Biarpun tubuh asli mereka ada di sini dan mereka masih dalam kondisi puncak, mereka tetap tidak bisa bertarung. Karena mereka jauh lebih rendah dari Kaisar Tao Zhouwu pada puncaknya, tetapi Kaisar Tao Zhouwu terbunuh seketika. Segera, semua orang melihat ketua Aula Jalan Jahat ketiga di kejauhan. Sematkan harapanmu pada aliansi Jalan Jahat. Aliansi Jalan Jahat. Tidak diragukan lagi, ini adalah harapan terakhir mereka. Biarpun pria berkemeja putih ini kuat, ketua Aula Jalan Jahat ketiga ini juga tidak lemah. Ada harapan. Pada saat ini, Simo Tianwu dan yang lainnya sepertinya tiba-tiba menggenggam sesuatu saat tenggelam, dan memiliki secercah harapan. Mintoli, sebaliknya, tersenyum lebar, dan dari waktu ke waktu dia akan mencibir di depan Simo Tianwu dan yang lainnya. Simo Tianwu dan yang lainnya sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau, tetapi ternyata tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadapnya. Hanto Li pun menghela nafas lega saat ini. Bahkan dia juga sangat stres, apalagi saat keluar ketua Aula Jalan Jahat ketiga, dia sudah putus asa. Karena kekuatan wanita itu sungguh menakutkan. Di luar dugaan, kekuatan ayah kakak Ye ternyata begitu menakutkan. Hanto Li juga memiliki senyuman langka di wajahnya. Saat ini, yang paling menyesal tentu saja adalah Mola Jimo. Saat dia melihat Kaisar Tao Zhouwu dibunuh seketika dengan pedang, wajahnya menjadi pucat seperti kertas, dan penyesalan melonjak dari lubuk hatinya seperti air pasang. Dia tahu dia tidak memenangkan taruhan. Dia tahu dia sudah melewatkan kesempatan besar. Sebuah kesempatan yang bisa mengubah takdirnya dan klan Jimo. Di kejauhan, setelah Kaisar Tao Zhouwu jatuh, pria berkemeja putih merentangkan telapak tangannya, dan cincin Kaisar Tao Zhouwu terbang ke tangannya. Dia tersenyum, lalu menunjuk dan cincin itu segera terbang ke arah Sander Ye. Sander Ye buru-buru menyimpan cincin itu, lalu berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, ayah." Lelaki berkemeja putih itu tersenyum tipis, "Terima kasih untuk apa? Bukankah wajar kalau seorang ayah membantu anaknya? Tipe orang yang tidak membantu itu tidak normal, bagaimana menurutmu?" Di kejauhan, wajah pria berkemeja hijau itu tiba-tiba menjadi gelap. Ekspresi Sander Ye benar-benar membeku saat ini. "Astaga, ayah kandung. Apakah kamu memberikan pertanyaan mematikan ini kepada putra kamu? Beranikah aku menjawab ini?" Untung saja saat itu ketua Aula Jalan Jahat ketiga tiba-tiba berjalan keluar perlahan hingga menarik perhatian semua orang. Laki-laki berkemeja putih itu tidak mau menjebak anaknya, jadi dia langsung tersenyum, lalu memandang ke arah ketua Aula Jalan Jahat ketiga, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu baru saja bilang ingin menguburkan seluruh keluarga kami bersama, kan? Apakah kamu akan 1 lawan 3? Ketua Aula Jalan Jahat ketiga berkata tanpa ekspresi, 3 lawan 1, bukan itu yang dilakukan seorang pahlawan. Ayo duel." Pria berkemeja putih tersenyum dan berkata, "Kalau begitu ambil tindakan." Ketua Aula Jalan Jahat ketiga berkata, "Aku tidak akan bertarung denganmu." Laki-laki berkemeja putih itu sedikit mengernyit. Ketua Aula Jalan Jahat ketiga tiba-tiba menunjuk ke arah perempuan bergaun polos di sebelahnya, "Aku akan melawannya sendirian." Pria berkemeja putih itu sangat kuat, dan dia tidak yakin akan menang. Pria berkemeja hijau juga seorang kultivator pedang, jadi dia tidak yakin. Tapi wanita bergaun polos ini biasa saja, dia yakin bisa menang. Bersambung.